Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di Akamsi Medan Otomotif. Nah, ini menyambung video yang semalam yang sama Bang Awe. Bang Awe itu ada cerita tentang mekanik Bang Ginda. Nah, alhamdulillah siang ini kami sowan ke Jalan Panglima Denai, ke bengkel Yamaha Ginda Motor. Di sini ada Bang Ginda nih, Bang. Sehat, Bang? Sehat. Waduh, alhamdulillah. Ya, makin abang ku tengok nggak tua-tua aku tengok. Iya, gini-gini aja. Gini-gini aja. Iya. Bang, aku nyambung cerita Bang Awe kemarin, Bang. Iya. Kan kemarin kami ada sowan ke Tempat warungnya Bang Awe. Iya. Jadi Bang Awe minta, Rut, kau liput Bang Ginda. Ya. Siap, Bang. Iya. Jadi makanya kami kemari, Bang. Aku mau nanya, Bang. Awal abang berkarir dulu lah, Bang. Di mesin. Abang belajar mesin dulu sama siapa, Bang? Nah, kalau cerita mesin itu sebenarnya awalnya Ya. belajar istilahnya dasarnya lah ya, kita bilang kan. Ya. Dasar-dasar umumnya itu dulu sama tulang. Tulang, Ya. sama tulang abang. Tulang, ya, tulang. Ya. Di istilahnya tamat SD lah. Tamat SD. Ya, tamat SD dibawanya lah ke Medan, disekolahkannya. Ya. Sampai kira-kira kurang lebih ikut sama dia 8 tahun. Oh, sama tulang ini. Iya, sama tulang ini. 8 tahun. 8 tahun. Jadi waktu itu tahun 95 situ udah mulai buka lah bengkel. Udah pindah lah dari tempat tulang itu, Ya. kita buka bengkel. Buka bengkel sendiri? Buka bengkel sendiri. Oh. Buka bengkel sendiri. Ya. Jadi kira-kira setahun lah ya, kurang lebih bengkel itu tahun 95 itu juga. Ya. Saya kenal sama si Awe tadi, adik si Awe. Oh, adiknya. Adiknya. Ya. Tapi sebelum pun saya buka, Ya. itu memang udah sering juga orang itu datang ke bengkel, adiknya ini, sama si Hendra Ginting. Hendra Ginting. Ya, Bang. Jadi kembali tadi sudah buka tadi kan, sudah buka bengkel ini. Dikenalkan si adik si Awe inilah sama si Awe. Itu tahun 95? 95. Ya. Nah, udah. Jadi cerita-cerita lah kami pergilah ke rumah dia kan. Ya. Nah, cerita-cerita, ini kawan aku si Ginda baru buka bengkel. Ya. Kata si adiknya. Ya. Oh iya, Gin. Iya. Ya. Udah berapa lama buka bengkel? Ya. Baru ini kira-kira setahun inilah. Nah, jadi sebelumnya itu di mana? Di sama tulang. Ikut kerja. Ikut kerja Ya. sama tulang. Ya. Jadi kata si adikku ini, kau ada juga hobi-hobi nyetel kereta katanya. Ya, hobi sih ada, cuman istilahnya kalau untuk lebih memperdalam lagi belum semair-mair orang lah. Ya. Nah, jadi mungkin dilihatnya ada kemauan kita, terus dia sering juga datang ke bengkel. Terus diajaknya malam nanti nonton balap, Ya. balap liar. Ya. Nah, jadi dikenalkannya lah sama kawan-kawan ini. Oh, sama kawan-kawan Bang Awe. Oh iya, kawan-kawan ini. Jadi Jadi abang ingat apa siapa tuh, Bang? Kawan-kawannya tuh, Bang? orang-orang si apalah Hendri Eker. Hendri Geber. Hendri Geber, ya Hendri Geber. Dulu kan di hacker ya. Iya, yang Eker baru orang-orang partai-partai Bang Kacut. Oh, partai Bang Kacut. Iya, Bang. Partai Bang Kacut. Iya, Bang. Baru partainya Bang Ajin. Bang Haji. Ya ini Bang Ajin ini dulu kan dia buka bengkel nih. Iya. Jadi datanglah si Awe. Gin, ini ada nih kereta Bang Ajin ini. Kereta Bang Ajin ini belum apa namanya, Bang Ajin udah tutup. Sekarang nanti ku bawa namanya Sianto, bawa nanti Sianto ke bengkel. Ya. Kau tengok keretanya, biar bertambah ilmu kau. Betul. Oke lah, we. Pesan abang. Enggak, si apa itulah datang. Si Hajinya kemarin. Enggak, si Yanto itu datang ke bengkel. Jadi mungkin sebelumnya itu mungkin dia pernah cerita juga lain kali itu kan. Ya. Dibawanya lah si kacer, dibawanya lah si apa ini, si Yanto. Si Yanto ini. Jadi udah siap bawa Yanto, Gin. Ini Sianto, inilah keretanya katanya. Oh iya. Waktu itu memang udah kolong. Oh. Udah kolong memang keretanya itu kan, motornya itu udah kolong. Ya. Jadi disuruhnya lah dibongkar.
Bongkar lagi mesinnya. Bongkar mesinnya. Udah aku pelajari dulu, Ya. tengok dulu. Ya. Ini motornya ini, unitnya ini tinggalnya di sini nggak apa-apa. Aku tanggung jawab, kata Syawe. Ya. Jadi kerjailah, malam Ya. dikerjai. Ya. Ya udah, terus diperhatikanlah apa-apa aja, Ya. kan gitu. Ya. Jadi setelah diperhatikan, oh kayak gini rupanya, bertambahlah ilmu. Ya. Nah, bertambah ilmu, terus datang lagi dia, nanti ku bawa kau ke tempat Bang Kacut, katanya. Oh iya. Kata Bang Awe. Iya, kata Bang Awe. Karena dia kan jokinya Bang Kacut. Betul. Nah, Joki tetap joki tetap. Bang Kacut ya. Nah, jadi dibawanya lah sama Bang Kacut. Dikenalkannya sama Bang Kacut. Iya. Jadi waktu itu kan Bang Kacut kan balap liar juga oke. Oke, dia. Road race juga oke. Road race dia oke, ya. Memang dia identik dengan waktu itu spesialis 4 Empat tak. tak. 4 tak. Ya. Tetapi bukan berarti 2 tak dia nggak bisa, bisa. Bisa. Cuman dia lebih condong ke 4 Empat tak. tak, betul. Jadi kesimpulannya aku mengambil hikmahnya itu Ya. untuk belajar. Betul, Bang. Aku nggak mau tahu Bang Kacut itu pandainya apa. Ya, ya. Pandainya 2 tak atau 4 tak, kita nggak urusan. Betul. Aku yang penting Apa itu? ambil ilmunya. Iya, ada ilmunya. Ya. Jadi udah siap itu, belajarlah. Nanti buka bengkel jam 8, jam 1, jam 2, tutup bengkel. Pergilah ke tempat Bang Kacut. Sampai besok pagi. Begitulah ada kurang lebihnya 2 tahun. Jadi situ udah kita lihat, udah perhatikan. Ya. Bang Kacut pun dia nggak pelit ilmu. Betul, betul. Ini gini. Tengoklah. Jadi setiap hari lah ke situ. Ya. Setiap hari ke situ. Terus asal main dia, Ya. kita juga nonton. Betul. Bang Kacut, pokoknya kalau Bang Kacut balap, Iya, kita Bang Dinda ada. Udah. Jadi coba-cobalah buat kereta. Buat kereta. itulah awalnya ya, Bang. Iya, itulah awalnya. Jadi buat kereta lah, ini kereta kita sendiri. Ya. Unit kita Sendiri. sendiri. King tuh tahun 93. Oh, King tahun 93. Iya, tahun 93. Oke, terus, Bang? Jadi belajar lah di situ, karena kan gini, kalau kita juga berharap unit orang, Ya. karena kita di situ waktu itu belum dikenal orang, Betul. pasti orang kan nggak mau. Betul, Bang. Udah jelas ya kan? Betul. Nggak mau. Jadi macam mana? Kita harus berani juga spekulasi Ya. untuk menjadikan unit kita sendiri. Betul. Jadi apapun kendala di mesin, apapun di kendala yang lainnya, itu kan kita sendiri. Betul, yang Nggak- tahu. Yang tahu. Betul, Bang. Jadi belajar, gitulah terus. Sampai akhirnya kereta itu alhamdulillah lumayan lah dapat setelannya. Jadi waktu joki tetap itu kan si Awe. Bang Awe. Dia lah ngeriset itu awalnya, dia lah ngeriset. Terus nanti dikenalkannya lagi sama anggota Bang Buling. Nanti anggota Bang Buling ini membantu kita Ya. apa kendala kereta Kogin, karena mungkin ya, orang itu menilainya bukan masalah pandainya atau tidaknya aku sendiri itu, Ya. tetapi orang itu melihat kemauan kita. Betul. Ah. Kemauan kita itu. Kemauan Bang, ya. kita itu yang dilihat orang. Ya. Oh, anak ini mau, potensinya ada. Kayak Ya. mungkin kayak gitu, Ya. insting mereka kan gitu. Jadi istilahnya seringlah tukar pikiran. Mereka ngajari, udah gini, nanti ada main, aku kasih tahu kau katanya. Ya. Nanti ada main orang Bang Buling, aku nengok juga. nonton. Begitulah terus. Nanti main orang itu sama Amar, Ya. Bang Amar. Ya. Udah nengok juga lah kita kan gitu. Jadi itulah berapa tahun terus kan. Akhirnya si Awe, Ya. karena dia sering ke bengkel waktu itu, Ya. kayaknya aku apa dulu lah ini sebentar katanya. Aku Lepaslah dulu ini ya katanya. Oh. Loh, kenapa kau lepas? Udah jenuh lah aku rasa ini bengkel ini katanya. Jadi joki ini katanya. Ya, jadi joki. Loh, jadi siapa jokiku? Ya. Aku bilang gitu. Ya. Ya nantilah pelan-pelan kita cari. Ya. Jadi pelan-pelan kami cari, itulah jumpa sama si Kiki. Kiki Asun. Kiki Asun. Oh, berarti Ah, joki pertama Abang itu Bang Awe. ya, Setelah Bang Awe sekian lama, dia merasa jenuh, Iya. mungkin mau cari sensasi baru. Ya. Masuklah Kiki Asun. Dengan Kiki Asun. Oke, terus Bang? Jadi kami jumpailah si Kiki nih. Dia kan dulu Kiki itu kan dia bawa bebek. Bawa bebek. Bebek Bang Asun, Satria sama Poswan. Poswan, betul. Poswannya dulu kalau nggak salah itu Poswan si Boni. Boni yang polisi. Boni polisi, Nah, itu.
Kalau Satrianya punya si Boyke. Si Boyke ini pun kami kenal baik. Kenal baik ya. Jadi melalui dia juga lah jaringannya untuk bisa jumpa Mas Kiki. Mas Kiki, oke. Alhamdulillah setelah kami jumpa Mas Kiki, ketemulah apanya nih yang kita niatkan tadi. Chemistry-nya dapat. Iya. Ya. Jadi kami bilang gini, Ki, bisa nggak kau bawa keretaku, Ki? Bilang gitu. Ya kayak mana ya, Gin? Aku sebenarnya belum pandai kali untuk di King ini. Untuk sport. Ya. Tapi kalau kalian percaya sama aku, ayo kita sama-sama. Ya. Ya bolehlah, yang gitu. Ya. Itulah. Ya, akhirnya di istilahnya udah cocok. Ya. Kami riset lah kereta itu lagi balik. Ya. Riset. Alhamdulillah semakin ada penempakan unit tadi. Ya. Kereta tadi. Semakin kelihatan lah. Ya. Semakin kelihatan lah. Okay. Akhirnya mainlah kami perdana kecil-kecil dulu. Zaman itu dulu kan kalau kita bilang main 300.000 itu kan udah besar itu. Udah besar, Bang. Udah besar itu. Zaman gua aja dulu main 300, jumpa RDC aja udah besar, Bang. Iya. Itu dia. Jadi akhirnya udah gini, kita main jangan besar-besar dulu. Kecil-kecil aja dulu. Jumpa siapa itu, Bang? Aduh, aku udah lupa itu mainnya itu sama siapa itu. Soalnya itu kan kalau perdana ini kan kalau istilahnya yang dari bengkel bawah dulu ya, bawa dulu. Barulah bertahap terus kan. Jadi di samping bertahap tadi proses unit tadi, ya. Saya kenal pula sama anggota Amar. Siapa Bang tuh, Amar. Siapa tuh, Bang? Bang apa ya, dia buka warkop dulu di Warkop Sudirman. Bang dia apa Bang apa? Udah meninggal, almarhum dia. Almarhum dia. Jadi kami sering di warungnya. Di warkopnya itu. Warkopnya itu. Dia bilang terus di mana bengkel kita, Gin? Di Dene, Bang. Oh iya. Ya udah, nggak apa-apa. Kenapa rupanya, Bang? Nggak ada. Aku senang aja ngelihat kau, katanya. Oh makasih lah, Bang. Ya. Jadi macam mana unitmu ini, katanya? Ya. Ya kayak gitulah, Bang, masih belum istilahnya untuk melawan Bang Amar, ya berat lah, Bang. Karena memang pada zaman itu bengkel mendiang Bang Amar ini memang diakui luar biasa, betul, Bang. untuk kenal pos standar, berat lah untuk mengalahkan dia. Betul. Jadi bertahap demi tahap, akhirnya karena kita baik sama dia, dia juga bantu ke kita. Bang, tolonglah aku, Bang, bantu unit ini. Pengapian atau apa gimana kan, abang kan anggota Bang Amar, sedikit banyaknya kan abang tahu spek-speknya, paham. Betul. Oh ya nanti lagi, tapi jangan bocor-bocor kali lah. Jangan nampak kali lah. Nampak kali kan, enak juga. Betul. Jadi, oh ya udah, Bang, makasih banyak lah, Bang. Singkat cerita juga dikasih taunya lah, gini. Jadi akhirnya unit itu sebenarnya itu udah banyak kolaborasi. Kolaborasi unit itu udah banyak. Terutama dari Bang Ajin tadi, ada ilmunya dari situ. Dari Bang Kacut udah jelas. Bang Kacut udah pasti. Masalah pengapian ataupun bagian knalpot karburator udah jelas dapat dari Bang Amar. Bang Amar dapat melalui kawan tadi. Kawan tadi ya, betul. Akhirnya kami buatlah kereta itu. Rupanya memang betul-betul enak unit itu. Berarti 3 pendekar di situ. 3 pendekar di situ. Ditambah Bang 4 jadinya. Iya, 4. Udah. Jadi kalau aku bilang juga ya, aku juga bisa memaklumi keadaanku, karena kalau untuk melawan orang itu ya beratlah dengan kemampuan kita sendiri. Betul, Bang. Karena kalau asam garam mereka lebih banyak. Iya kan? Pengalaman jauh istilahnya kan. Iya. Betul, Bang. Jadi akhirnya kami riset tadi kereta itu nampaklah hasilnya. Main sama ini menang, main sama ini menang, main sama si Bang Adek Punari itu pernah menang. Waktu itu yang bawa bedul. Mendiang. Mendiang bawa bedul. Main sama Cibu Kiki. Udah nampaklah wujud kereta ini. Akhirnya mainlah sama Bang Amar. Gin, kita ini udah bisa main sama Bang Amar. Yakin kalian? Yakinlah. Masa nggak yakin kau, katanya? Ya aku don juga. Karena tahu aku Bang Amar ini. Bang Amar tahu lah, Bang, ya kan? Bukan tak ngeri itu, aku bilang. Betul. Enggak apa-apa, tapi kok janganlah pesimis. Optimis lah, harus berani kita. Percuma udah ada awet dulu nyemangati kau. Masa kau down, katanya. Awet itu tengok, katanya. Oh iya juga, dalam timbullah semangat. Main. Alhamdulillah menang. Jumpa siapa tuh, Bang? Yang bawa, Bang? Waktu itu siapa ya? Siapa joki orang tuh? Siapa? Iwan Aceh siapa itu? Iwan Aceh liput. Aku udah lupa lah itu.
Abang siapa yang bawa? Hah? Si apa Si Kiki Asun? Kiki. Si Kiki. Kiki yang bawa. Nah, jadi udah siap itu. Jadi kan sebelum main sama Bang Amar ini kan, Ya. mainnya dulu dia Asrama Haji. Asrama Haji zaman Asrama dulu, Haji ya. dulu mainnya kan. Datang orang itu, Ki, apa? Ini kereta Ginda itu. Iya. Iya. Kayak gini lah lesnya pas. Ya. Kayak gini lah lesnya pas. Kayak gini ya, Bang? Iya kayak gini. Ini kereta Ginda itu. Iya. Enak kali keretanya ya. Katanya udah menang sama ini, menang sama itu. Ya. Siapa mekaniknya katanya? Padahal kami di situ Mas Kiki. Oh. Yang mana Ginda itu katanya? Iya, iya. Namanya kita di situ pemain baru. Betul, betul. Yang mana Ginda itu? Kami tengah-tengah Mas Kiki. Datang si Kiki, kumen mata kan Mas Kiki. Datang si Kiki, oh Gindanya ke sana kata. Yang mana tuh Ki? Padahal ada di situ. Padahal ada di situ. Iya, enak kali kereta. Ini ke mana keretanya, Kin? Mudah-mudahan lah katanya. Udah, Ki, aku ini sengaja ini mau tahu aku kereta ini katanya. Mau tahu kereta ini. Kok santero kali katanya. Luar biasa kali katanya. Masa waktu itu kan Bang Amar kan berat dikalahkan. Betul, betul. Jadi begitu main sama Bang Amar waktu itu, enak keretanya ya katanya. Baru ditanya si anak inilah si Kiki. Yang mana mekaniknya katanya? Ya udah yang di depan kau tadi lah. Kata. Aku udah pergi nih. Udah pikir dicabut. Itu yang tadi. Iya katanya. Malu kali aku kata si kawan inilah kan. Udah nggak apa-apa. Dia mungkin kayak gitu orangnya. Karena kan kalaupun orang tahu kita, ya kan? Ya ngapailah kita heboh-heboh kali. Betul, Bang. Biarkanlah orang menilai kan gitu. Betul, Bang. Istilahnya kalau kata kedenasi, Ya. biarlah orang menilai masakannya, jangan kita yang menilai masakan. Nah, jadi akhirnya proses lah itu istilahnya berapa lama itu kan. Terus si Awek pun pernah datang ke bengkel waktu itu, dia senang ada peningkatan. Kan ada kadang-kadang ditinggal di bengkel itu makin hancur. Nah, ini kan enggak, alhamdulillah naik. Nah, karena kemauan abang itu ya. Iya, karena kemauan. Sebenarnya kalau dibilang pandai sih nggak pandai kok. Nah, nggak pandai karena ya belajar kita pun otodidaknya. Betul. Nah, ya kan, bukannya kayak orang itu ya sekolah apa bla bla kan gitu. Kita nggak ada. Ya skill kita ya dari alami aja. Nah, tapi karena kita punya kawan, punya relasi, apa yang dibilang orang itu kita dengar, terima. Yang baik kita ambil, yang buruk jangan, kan gitu. Betul, Bang. Betul, Bang. Jadi begitulah prosesnya bertahun-tahun kan gitu. Jadi waktu si Kiki bilang gini, udah King standar ini kan udah mulai enak lah ya, udah mulai dikenal orang lah, udah berkembang lah, dia. Nah, jadi situ dia bilang gini, Gin, aku kepingin kali lagi apa katanya, apa buat kolong katanya. Ya mana pandai aku Ki buat kolong, bilang gitu. Ya kita coba lah. Kita kan udah ada si Oke, si Oke waktu itu udah mulai. Oh, lagi mulai dia? Lagi mulai tuh. Istilahnya lagi kami ajar-ajari lah. Ya, lagi merintis lah. Lagi merintis lah. Dia kan udah ada. Dulu kita kan aku aja. Ini si Oke udah ada. Ya ayolah, kami rame. Kita gotong lah istilahnya kan gitu ya kan. Gotong royong lah. Gotong royong lah. Nah, kalau masalah aku, kalau jadikan kereta itu sebenarnya unit itu, aku nggak pernah mematokkan itu berapa dia kasih sama aku. Nggak ada. Karena kenapa? Ya aku anggap itu sebagai sekolahku. Betul. Nah, belajar lah, Pak. Belajar. Jadi kalau misalnya nanti sudah suatu saat nanti hasilnya dapat, ya kita kan adanya imbal itu. Betul, Bang. Akhirnya kami buat King Kolong tadi tahun 2002. Tahun 2002. Kami riset King Kolong pelan-pelan. Itu pun sebenarnya banyak juga bantuan kawan-kawan. Bang, si Anu pakai gini, si Anu kayak gini, si Anu kayak. Coba Bang riset. Alhamdulillah dapat. Dapat ya, Bang. Dapat. 2002 itulah kami main King Kolong sama Bang Igem. Oh, padahal pada saat itu Igem merajai. Jangan. Sama kayak macam Bang Amar tadi. Sama Bang Amar ya? Iya. Igem itu rajanya Kolong. Kolong, betul. Sama Katawe itu rajanya King Kaleng. King Kaleng. Betul. Betul. Jadi kalau kita bilang lah ya. King Kaleng itu dulu aku rasa duluan lagi Medan daripada Jawa. Karena kenapa? Tahun 90-an Bang Igem sudah buat Kaleng. Kaleng ya. Kaleng. Belum Kolong tuh. Belum Kolong, masih Kaleng. Baru diinovasi dia kan gitu. Jadi mungkin ya dengan kemampuan dia tadi, ya bisalah dikembangkan dia. Betul. Jadi akhirnya kami main lah sama Bang Igem. Jumpa nih sama Igem. Oh gini lah, Wak, ya kan? Ini Igem ini bukan kaleng-kaleng, gitu ya kan? Jadi
Akhirnya Pada saat itu bang, IGEM yang bawa siapa bang? Denny Jengkol. Denny Jengkol. Iya, Denny Jengkol. Aturannya mendiang lempo, tapi karena malam itu tak kemana Lempo. mendiang lempo. Sama Rudiable itu masih hidup, masih ada Itu dia. tetapnya Iya, IGEM itu Rudiable iya, itu, ya. itu. Mendiang itu ya. Jadi akhirnya dipercayakanlah sama orang IGEM sama si Denny Jengkol. Denny Jengkol. Mainlah kami di di Tomang. Di Tomang tahun 2002. Tahun 2002. Main kami udah. Jadi sebelum main kami ngeset dulu di Sarmaji. Ngeset kami di Sarmaji. Enak kereta ini, mainlah ke sana. Akhirnya lepas lah. Wah, alhamdulillah lumayan jauh lah. Kalah Bang Igem waktu. Oh, kalah Bang Igem tuh ya? Iya, jauh kalah Bang Igem. Jadi di situ juga seperti King standar tadi. Tiba-tiba naik ratingnya. Nama Bang Ginda ini? Iya, naiklah. Alhamdulillah naiklah di situ. Tapi kita ya biasa aja. Biasa aja. Anggap aja istilahnya ya kita memperebutkan. Betul. Tapi intinya mempertahankan itu lebih berat. Lebih berat Kan betul, gitu. Bang. Betul. Main terus udah. Akhirnya nggak main lagi King Kolong tadi. Stop. Baru musim tahun 2003 2004 Ya. mainlah waktu itu sama Bang Ade. KMR. Yang bawa kami waktu itu udah kami percayakan sama si Oke lah jumpa sama Mindil. 2003 2004. Iya 2004 itu di zaman Pasar 8 lah. Pasar 8. Sore. Kan dulu kan sore main di situ. Betul. Jadi kalau dulu kan arena kan banyak. Betul bang. Banyak dulu. Bang. Di Tomang, Abdul Hamid, Asramaji, Pasar 8, Tanjung. Tanjung lagi lebih enak lagi. Di Tanjung itu, ya aku bukan takabur lah ya. Kalau di Tanjung itu memang aku istilahnya memang merajai bang. Merajai di situ. Rezekinya bagus lah kalau di situ. Ya tapi yang Tanjung yang lama bukan? Yang sana, yang galon. Yang galon. Di situ enak lah kami main. Istilahnya terkera lah kalah di situ. Kalau di situ kalau main sama kita bukan kita takabur, tidak berpikir juga lah orang. Berpikir karena kalau di situ settingannya beda mungkin kan. Makanya kalau kita itu nyeting unit itu kan apa namanya main panjang. Nah, pada zaman itu bang 15 trek di Tanjung Brawa. 18 tuh. Hampir 2 kilo itu. Hampir 2 kilo betul. Dia startnya dari Tekongan. Iya betul. Finishnya finishnya pas ini Durian. Betul. Durian. Terakhir kali juga main King Knalpot standar sama Bang Ngamar atas nama Aling. Karena kan gini, waktu itu kan ada si Ian, anggota Bang Aling, mau main sama Bang Amar. Ya. Terus dia nelpon, tulang katanya, abang ada sepuyar? Ada, aku bilang, sepuyar berapa? 220 katanya. Oh ya, untuk apa? Nanti malam kami main sama siapa nih? Main sama Bang Amar katanya. Bolehlah kita nyebeng, bilang gitulah ya kan. Mas tulang apa? Kita sparring lah, siapa depan kita main. Nanti kalau misalnya kalau misalnya kalian di depan, ya kalian main. Kalau enggak gini, kalau enggak percaya kau, mainnya berapa? 1.000 gope. Kami 1.000, kalian gope, nggak apa-apa. Janganlah tulang katanya. Titip-titip aja kita. Jadi separuh lah. Jadi oke lah. Deal lah ya, deal. Tulang siapkan kereta ya? Iya. Siaplah kereta. Ngeset lah orang itu. Bagian kereta orang Bangaling. Yang bawa waktu itu si Nopri sama mendiang Doni. Jadi ngeset lah orang itu. Siapa tahu untuk ngeset? Udah siapa di depan barulah ngeset sama kita. Jadi ternyata jauh memang kereta orang tinggal belakang. Akhirnya dimainkanlah kereta kita, unit kita mainkan lah ya kan, sesuai dengan perjanjian. Jadi ya orang-orang inilah gak ada modal, main samping terus lah. Yakin orang itu, yakin kalian, yakinlah katanya kan. Aku aja mekaniknya takut. Iya. Iya.
udah down bilang. Karena udah lama juga waktu itu nggak stop maintenance standar. Betul. Jadi main dah. Ya kan? Yang bawa waktu itu kereta si Daud itu. Si Daud Bang Amar. Daud, BD. Iya, Bang Daud. Bang Daud. Bang Daud. Iya. Bang Daud itu pun baik orangnya. Baik itu, Bang. Luar biasa itu. Betul. Kalau kami baik, tapi kawan berkawan. Kalau di luar berkawan. Iya. Duduk main sama, lah ya, sama orang. Oh, yang bawa punya dia cetel. Oh, cetel. Menjang cetel ya. Menjang cetel. Baru main lah. Satu sama. Dua sama. Iya. Aku prinsip kalau main satu arah, ya. kayak dibilang cewek tadi. Ya, satu arah. Aku lebih suka sebenarnya main kayak gitu. Satu arah. Satu arah. Karena kenapa? Jokinya sinopil aku ajarkan. Iya. Kau kalau karena dibilang cewek, kalau bilangkan sama jokimu, nanti terlepas dari aku ada jokimu, kau bilang cara pola permainan untuk main di satu arah katanya. Nanti kau bilang gini katanya. Karena memang beda dia, Bang ya. Satu arah sama dua arah ini beda. Apa skillnya beda? Beda. Kalau satu arah itu memang betul-betul harus mental kita kuat. Mental joki itu harus kuat. Satu, trik juga harus tahu. Harus tahu. Nah, bukan berarti joki aja yang tahu trik permainan. Betul. Kita sebagai mekanik juga harus tahu. Harus tahu. Betul. Kalau enggak ya apa masukan ke dia, apa masukan ke kita. Betul. Kan gitu. Iya. Jadi akhirnya, nanti kalau main kau kayak gini, jangan kau bawa ke kanan, ke Ya, kiri. ke kiri. Kau bawa ke kanan. Dia kalau kau bawa ke kanan ngikut dia, datang motor, mobil, dia pasti down. Oh iya juga ya. Jadi gitulah terus diajari, akhirnya ngerti lah dia. Begitu main lepas, dibawanya ke kanan. Ngikut cetel, ya kan? Memang waktu itu nggak ada si mobil lewat, nggak ada. Memang istilahnya unitnya bagus waktu itu, enak lah setelannya. Jauh kalah orang itu. Jadi akhirnya selang 2 minggu kemudian barulah ketahuan itu kereta dari bengkel ini. Oh, dari Ginda punya? Dari Ginda Motor. Jadi waktu pulangnya jumpalah dikejar orang si Temrod lah. Temrod. Sama si Bobby Amar. Kejar Bobby Amar lah. Dari Tanjung. Ya. Banyak jumpalah di Amplas. Pengamplas. Di PP Temrod lah. Pinggir dulu katanya. Tengok orang itu. Apa? Terus mukanya itu buka sedih. Iya, Pak. Kata Bobby. Enggak tahu Temrod. Kata Temrod. Temrod dulu yang ngomong. Kenapa rupanya, Bro? Terus muka sedih. Ya. Bang, abang nggak bisa ngelak. Abang udah A1 ini katanya. Kenapa rupanya, Bro? Itu kereta abang kan? Ya. Kereta dari mana? Keretaku ini Supra. Ya. Itu yang main King. Terus abang mengalihkan pembicaraan lagi. Katanya gitu terus. Aku tidak mau tahu itu kereta abang. Dari mana pula kau tahu kereta aku itu bilang? Ya. Bang, kereta abang paling gampang ditandai suaranya katanya. Nggak tahulah orang yang menilai. Ya. Itu kereta abang, positif 100% kereta abang katanya. Ya. Aku nggak panjang lebar, aku cuma minta uang puding katanya. Menang pun aku enggak, aku bilang. Aku cuma nonton. Betul. Bro, aku udah lama nggak main, aku bilang. Udah, nggak usah cerita bang. Itu jelas kereta abang. Kok abang pikir nggak dapat informasi katanya? Udah sepati kau lah. Aku bukan sama aku bang uangnya, Bobby di dalam katanya. Tengok Bobby, Bobby. Udah nggak bisa ngelak lah, bisa ngelak, kasihlah. Tapi memang kalau Bobby itu, memang kuakui dari dulu, dari zaman Kiki, kami main sama Bang Amar. Nanti kalau yang bawa siapa? Liput, menang. Mendiang Liput. Mendiang Liput menang. Nanti kalau sama Jumpa Luga sama si Deka menang. Dan ini kecil. Sama si Wanace menang. Tapi kalau dia sama Bobby, kalau ku ingat dia sama Bobby, kami nggak pernah menang. Kenapa gitu, Bang? Kalau ku bilang Bobby itu memang orangnya termasuk jenius juga. Jenius ya, Bang? Jenius dia. Ya kalau untuk mesin ngerti. Tapi kalau jumpa sama Bang Amar karena kalau yang waktu itu fight terus, aku sama Bang Amar. Aku sama Bang Amar itu fight terus tuh. Kalau yang lain nggak ada. Tapi begitu jumpa nanti sama dia yang bawa, kalah terus. Nggak pernah menang sekiki itu. Berarti memang jenius memang Bobby. Iya. Tapi kereta Bang Amar Kereta Bang Amar terlepas bukan kereta Bang Amar sering juga dia kalah sama kami. Betul. Tapi kalau udah Bobby sama yang bawa kereta Bang Amar, udah nggak ada imbang dia, Bang. Nggak ada imbang.
Pokoknya Amar lah, Bang Amar yang si Bobinya tadi yang bawa berat kami menang. Tapi kalau yang lainnya bukan takabur lah waktu Iya. itu dapat, Iya. tetap menang kami. Tetap menang ya Bang? Nah, tetap menang. Karena kalau tenaga atas ini kan beda dengan sekarang. Kalau yang sekarang kan tup sampai orang main sekilo. Betul, betul. Kalau dulu hampir 2 kilo. 2 kilo, betul. Misalnya kalau kita kalah di bawah setengah tiang, belum tentu aku mau kalah di depan, di atas. Di atas, di finish kan? Iya. Iya, Nah, iya. itu. Jadi Bang, Ah. kedekatan Abang sama mendiang Bang Amar macam mana Bang? Itu lagi. Aku sebenarnya kalau sama Bang Amar ini ya, Ya, kayak mana? Memang aku fight sama dia. Tapi itulah memang kelebihan Bang Amar. Aku asal jumpa sama dia, tetap hormat dan bertanya ke dia. Itu memang nggak banyak orang tahu sebenarnya. Iya. Nggak banyak yang tahu. Tapi kami sering jumpa itu di tukang bubut. Sering di tukang bubut. Karena kalau aku pun bisa mengalahkan dia, Iya, ya, iya. bisa mengalahkan dia, ya, bukan berarti aku itu harus ini Laginda. Ya, Enggak. enggak. Tetap aku bertanya. Hormat sama semuanya. dia. Hormat sama. Makanya dibilangnya sama si Yompong Ya. yang punya unit, ya. aku kalau jumpa sama Ginda, entah kenapa katanya. Di antara semua mekanik yang ada di Medan ini, Ya. dia itu lain orangnya katanya. Kata mendiang. Iya, hormatnya itu ke aku itu nggak tahu lah ya katanya. Iya. Sedangkan orang yang kuajari terlahir di bengkel ini kuajari nggak seperti itu loh katanya. Kalau cerita kalah, sering dikalahkannya aku katanya. Iya. Tapi dia walaupun dikalahkannya aku, iya, dia tetap bertanya ke aku katanya. Memang iya, nggak bisa kumpul kiri tuh. Kalau untuk diking ya, Iya. kalau untuk diking, Betul, betul. kalau untuk diking memang ya, memang dia lah. Mendiang Kita Bang harus Amar. akui, Akui. kita akui. Jadi tapi misalnya main nanti ke sana kemari jumpa sama Bang Amar. Nanti aku jumpa sama Bang Amar. Bang, semalam kereta abang main. Bilang, yang mana Gin? Sini. Iya katanya. Kenapa? Menang kok? Menang Bang. Ayo udah paten lah katanya. Makanlah dulu kita, minum dulu. Bilang gitulah. Iya. Nah, dia pun gitu juga. Betul, Bang. Betul. Nah, Bang, nanti kalau jumpa tuang bubut nih, Bang, kok suntuk kali? Iya Gin. Sebenarnya kalau Bang Amar itu nggak cocoknya manggil abang itu. Iya. Tapi karena memang dunianya, Dunianya, betul. harusnya omnya. Harusnya om. Betul, Jadi Bang. tapi lantaran dia memang sering kita Sering, manggil abang, betul, ya betul. panggil abang lah. Itulah pula apa nama media kita Iya. untuk sopan satu kita ke Iya. dia kan gitu. Betul, Bang. Nah itu. Dan memang almarhum Bang Amar ini memang salah satu legend Iya. di kota Medan ini. Iya betul. Memang Karena memang istilahnya di antara semua mekanik senioran di atasan kami, ya. kalau aku sebenarnya bukan di atasan lagi, jauh di bawah dia sebenarnya. Ya. Cuman hitung-hitungan kali-kalinya ya dia di atasan kami dia memang orang-orang itu dia yang eksis. Dan, dan sampai akhir hayatnya dia Sampai tetap akhir eksis. hayatnya. Dan kita pun terakhir ketemu waktu kita ngelayat di tempat mendiang Iya, Bang Amar ya Bang. Bang Amar. Abang sama Bang Parlin ya. Iya, aku tengok dia di situ waktu pas mandikan. Iya. Aku tengok juga dari situ, nampak aku dia dimandikan, aku Iya. jumpa sama Ucok Belong. Cok Belong. Kenapa gini katanya? Mau nengok Bang Amar? Ya, masuk. Masuk aku tengok Bang Amar di situ. Ya, istilahnya walaupun aku fight musuh sama orang itu, Iya. kalau kita bilang main sama Bang Amar ini, Iya. suka dukanya itu banyak. Banyak betul, Bang. Yang aku pernah juga diculik orang itu, Iya. pernah. Yang dihantam waktu pakai pistol, Iya. ini ku pecah. Iya. Tapi aku nggak dendam. Nggak dendam, betul. Nggak dendam. Karena kenapa? Ya aku anggap itulah jalanku untuk Iya. belajar. Proses. Ya proses. Betul. Jadi itulah mungkin jalanku beradaptasi dengan orang itu, berkawan dengan orang itu. Ya kalau aku prinsipnya gini, aku nggak pernah nggak pernah aku ikut campur masalah anggota ribut dengan anggota yang lain. Iya. Misalnya anggota aku dengan anggota Bang Amar, Iya. aku nggak pernah mengikut campurkan itu. Iya, iya. Karena kenapa? Bagiku paling pantang mengikuti yang bukan urusan kita. Urusan kita. Kan gitu. Betul. Karena kalau kita ikuti lah itu, pasti nanti segini dalam teman kan sekarang. Iya. Kan gitu. Teriak kali nih. Teriak kali sekarang. Iya. Orang kan punya cara. Betul. Ya walaupun kita punya cara, dia juga punya cara kan gitu. Jadi kalau kita pun nggak bebas lah kemana-mana kan gitu ya kan. Ya, betul Bang. Ya, kita doain juga mudah-mudahan
amal ibadah. Iya, mudah-mudahan Almarhum. jadi amal jariah dia. Amal ya jariah kan? dia, Bang. Ya, ilmu-ilmu yang dikasih dia tuh mudah-mudahan bermanfaat, mengalir ke dia kan gitu ya kan. Amin. Terus Bang, Mhm. kemarin pernah video sebelumnya Ya, kami cerita sama Bang Parlin. ya. Nah, itu ada satu kejadian yang dimana penonton itu ada Oh, ditembak mati atau gimana? iya itu Ah, itu di gimana ceritanya? Tomang. Oh, itu Tomang Di ya? Tomang itu mainnya. Itu macam-macam ceritanya itu Bang? Itu waktu itu kan gini. Ya. Tahun 2000 unitnya tahun 2001. Kalau nggak salah pun 2001 atau 2003 itu kejadian. 2003. 2007 itu kejadian kami Ya. main sama Bang Parlin. Ya. Istilahnya anggota kami panas-panasan dengan anggota Parlin. Ya. Jadi mainlah. Singkat cerita mainlah kami di Tomang. Ya. Jadi rame nih. Karena sejarahnya aku sama Bang Parlin Ya. dari dulu nggak pernah main. Ya, Nggak ya. pernah main itu. Ya, ya, ya. Aku asal main ada aja itu. Ya. Asal main ada aja itu. Dan sampai sekarang nggak pernah itu. Jadi waktu itu kan pas rame, Ya. jadi anggota kami ini namanya Seri. Ya. Wah itu memang baik, luar biasa memang anak itu. Ya. Itu orang Natal itu. Oh, Mandeling. Mandeling Natal. Madinah ya. Jadi tak macam mana lah ini kira-kira itu ya waktu itu kami di belakang galon. Ya. Belakang galon kalau dari sini dari Tomang sebelah kanan. Sebelah kanan, ya. Kami duduk di situ. Tiba-tiba ada suara tembakan. Ini kira-kira waktu itu nggak berapa lagi mau lepas itu. Memang luar biasa main. Ramainya luar ya. biasa. Ramainya. Kalau aku bilang Ya. termasuk itulah yang paling ramai waktu itu. Yang paling heboh lah. Iya heboh waktu itu. Antara Parlin sama Ginda. Iya, sedangkan aku main sama Bang Amar kayak gitu ramainya. Iya, iya, iya. Cuman dalam benak pikiran orang gini, ini kok nggak pernah jumpa orang ini, kok apa? Jadi istilahnya kami nggak pernah jumpa ini Iya, sama iya. Bang Parlin. Ya mungkin orang penasaran kan gitu. Betul. Jadi tiba-tiba ada suara tembakan, bubar semua. Ya. Oh yang ada orang kena tembak anggota Ginda, ada orang tembak anggota Ginda gitu. Udah dengar sambil lewat. Ya. Pas waktu itu ada kawan Ya. yang pengacara. Ya. Jadi kawan ini kan karena dekat juga sama dia, ketepatan dia marga Arab juga. Ya. Jadi, Di, namanya Sadi, Di, ada katanya orang Ginda gitu, Ketembak. ketembak. Ih, siapa itu Ginda tuh? Ayo, naik mobil dia lah kami. Lihatlah situ. Dia, tuh, Gin, si Heri Gin katanya. Iya, kok bisa sih? Oh, namanya Heri yang kena tembak itu? Iya. Mati, Bang? Mati, tembus ininya, tembus. Kok si Heri yang kena? Kenapa tuh, Bang? Nggak tahu aku. Padahal anaknya kalau aku bilang nggak ada yang musuhnya itu. Dia panitia atau partai? Partai. Enggaknya panitia dia. Kalau panitianya bukan dia panitianya. Dia jalan ini nyari kami. Kalau menurut informasi dari kawan-kawan Yang di situ ya. Dia jalan nengok gini. Maksudnya nengok. Oh ya mana anggota Ginda kan Iya, gitu. iya, iya. Tiba-tiba dia di atas keretanya kenanya itu. Begitu dia kena tembak, dia jatuh langsung. Jatuh. Dah. Si Heri di si Heri panjang. Iya, ayo mak. Baliklah kami. Enggak ada orang yang berani. Iya lah, deketin, mana ada yang Ada berani? yang berani. Iya, iya. Keretanya di situ. Iya, darah pun udah keluar semua ya. Iya, keretanya di situ. Kami tengok selongsongan nggak ada, tapi entah nggak nampak karena gelap. Karena kan gelap gitu. ya. Ih, bawalah ke apa? Ke Peringadi. Peringadi. Bawa ke Peringadi. Bawa Peringadi. Rupanya sampai Peringadi nggak ada. Udah meninggal lah waktu itu. Jadi ya udahlah, kami apalah karena udah masuk ke rumah sakit diurus lah kan, patungan lah kawan-kawan semua bawalah ke rumahnya ke air bersih, ke Garu. Ya. Karena ketepatan rumahnya kan di Garu. Dan itu memang sempat juga abang sama Bang Parlin dibawa ke kantor polisi. Dia ya? bawa ke kantor polisi karena itu kan udah nyangkut nyawa. Nyawa, betul. Jadi waktu itu kan apa namanya ya, aku pun udah takut juga. Takutnya gini, bukan berarti kita salah, tidak. Ya. Karena kita memang untuk berhadapan sama apa namanya sama aparat ini kan, ya kita nggak ngerti. Nggak ngerti, betul. Jadi karena ada pengacara tadi, ya udah kau tenang aja gin. Orang kok nggak ada masalah kok. Ngapain kau takut? Aku kan ada. Pokoknya kalau nanti datang polisi itu atau gimana, kau panggil aku. Sama kita katanya. Jadi adalah surat panggilan. Datanglah kami ke sana kantor polisi. Begitu sampai kantor polisi, tengok si Bang Parlin.
Bang Pardin. Iya. Dia diam aja. Iya, dia pun takut juga berasa. Takut juga. Iya, iya. Dia diam aja, apalagi aku pikir. iya. Tapi aku apa aja lah. Istilahnya menutupi kelemahan kita. Iya. Cuek aja lah kan. Gitu. Siap itu. Ditanyain lah sama polisi. Ya apa kejadian itu yang kita tahu, yang real-realnya ya kita bilang. Ceritakan, ya. Apa yang pokoknya ya kita bilang aja padanya gitu. Jadi alhamdulillah memang kita nggak tahu masalah ya nggak ada masalah gitu. Bang Parlin pun juga seperti itu. Akhirnya kami pulang. Terus pengacara itu pun menjaminkan aku sama Bang Parlin sama kru-kru yang lain. Tapi itu pun kita berusaha mencari pelakunya kata dia. Siapa tuh Bang yang nembak, Bang? Apa ya? Yang nembak siapa tuh Bang? Itu belum tahu lah, nggak tahu lah sampai sekarang misterius lah itu. Misterius dia. Ya, dan sampai sekarang kami juga nggak tahu. Selongsong pelurunya juga nggak dapat? Nggak dapat waktu itu. Memang di apa namanya di tengok orang itulah ke sana kan, di istilahnya olah TKP ya, olah TKP. Olah TKP waktu itu yang nggak sampai sekarang nggak tahu. Berapa kali tembak Bang? Berapa kali tembus? Tapi dadanya ini langsung dari sini kecil, sini besar. Tembus deh ya? Ya tembus. Berarti jarak dekat juga berasa itu? Jarak dekat lah, jarak dekat lah itu. Kalau dilihat dari apanya jarak dekat itu. Jarak dekat tuh ya? Ya jarak dekat itu. Akhirnya apalah waktu itu agak lama lah baru main lagi. Takut ya kan? Takut lama, dipanggil orang tuanya lah. Ya kita ceritain aja apa adanya. Iya betul. Memang kalau anaknya baiklah anaknya tuh. Istilahnya nggak neko-neko. Terus nanti kalau datang ke bengkel, Bang, abang udah makan? Udah, yuk makan yuk, makan. Nanti udah mana rokok abang? Nggak ada, udah beli. Baik memang anaknya. Istilahnya nggak pernah lah, kalau setahu aku nggak ada lah musuhnya. Ada musuhnya. Memang baik lah orangnya. Iya, dan sampai sekarang kawan-kawannya dari Natal sana sampai detik hari ini ya tetap kemari. Tetap main kemari ya. Misalnya nanti ada orang Natal kirim unit kemari, macam sebulan yang lalu ada 3 unit dari Natal Berjaya Restorasi kirim, gitulah. Unit abang yang sekarang yang standby berapa unit Bang? Sebenarnya kalau yang standby itu sebenarnya kayak mana aku bilang? Bilang standby kali ya standby juga, cuman belum istilahnya masih tahap pengesetan terakhir kali lah. Iya karena kulihat di dunia persilatan belum muncul nih. Iya memang Bang Ginda ini keretanya unitnya nih. Iya. Kenapa gitu Bang? Apa mau ngeriset dulu atau gimana? Ya sebenarnya kayak mana ya, kalau kembalilah kita cerita sekarang kita ini sebenarnya itu kendala di jokinya sebenarnya. Kendala joki. Kalau misalnya dulu siap unit ada joki. Betul, joki tetap. Ya. Kalau sekarang joki kita kan nggak ada. Joki kita tuh terbang. Baru pun kalau kita bilang yang punya unit pun istilahnya nggak pala apa namanya, kalau kata orang sekarang nggak pala gila balap. Dia hobi balap. Bukan gila balap. Kita pun istilahnya ya nggak pala fokus sekali lah. Nggak fokus sekali lah kalau untuk mengurus unitnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanti main lagi ya kita mainkan kan gitu. Macam ini tinggal riset terakhirnya ini. Alhamdulillah kalau nengok dari perkembangannya sudah ada. Udah enak lah. Udah enak. Jadi ya udah aku santai aja. Karena juga aku nggak terlalu fokus balap ini. Ya aku fokus bengkel aja lah. Bengkel. Iya. Karena kan sekarang kan udah bengkel resmi. Iya, itu. Jadi ya apa namanya? Ya kelola aja lah ini, ada balap ya mari kan gitu. Jadi histori abang kok bisa pindah ke bengkel resmi ini macam mana Bang? Ceritanya Bang? Itu sebenarnya panjang ceritanya. Dari balap liar pindah ke balap bengkel resmi. Ke bengkel resmi. Ya. Itu dia gini. Waktu dulu tahun 95 si Awe tadi. Kembali lagi kita ke Bang Awe lagi. Awe. Dia duduk-duduk di bengkel. Tiba-tiba ada kayak sales datang. Terus aku lagi sibuk nih, sibuk kerja kereta. Dia nanya perwakilan, nyari siapa Bang katanya? Nyari pemilik bengkel. Oh dari mana kita Bang katanya? Dari bengkel resmi Yamaha.
Oh iya bang, ada apa bang katanya? Nah. Enggak, kami ada program nih bang untuk training dari bengkel biasa Ya. untuk Yamaha, Ya. dari bengkel biasa katanya. Di training berapa hari ke depan katanya. Ya. Oh, boleh kata siapa lah. Kata Bang Awe. Iya. Abang di mana situ? Iya, enggak, aku lagi sibuk. Oh, Sini sini sini. Dulu lah aku. Dengan gayanya sini. Apanya si Awe ini? Duduk sini, duduk kata. Dulu lah aku. Nah, ini abang-abang ini dari Alfa Scorpi, Ya, bengkel Yamaha. Alfa Scorpi, ya. Alfa Scorpi. Nah, terus apa we? Orang ini mau mencari mekanik untuk training 3 hari di sana. Kau besok harus ikut. Harus berangkat. Harus berangkat. Karena kenapa? Itu perlu sama kau. Nah, apalagi kau ini kan istilahnya kan waktu itu kan belum dikenal orang. Betul. Background kita pun dari bengkel biasa. Bengkel biasa. Jadi kau harus ikut. Apapun jalan ceritanya. Dipaksa Bang Awe Paksa nih? terus. Oh. Iya, tapi tutup ya. Tutup nanti lah kau kau katanya. Nanti kalau nggak dapat ini belum tentu. Iya. Dapat ini gini katanya. Iya, betul. Udah ikut kau. Bang, buat. Buat. Daftarlah. Pilihlah ke sana. 3 hari lah ke sana. Bengkel tutup. Tutup lah bengkel. Ya nggak ada yang jaga. Waktu itu kan anggota belum ada. Belum Orang ada. masih single factor ya kan. Iya. Belum ada apa. Iya. Kalau Belum sekarang- asisten. Nah, kalau Iya. sekarang alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Kan gitu ya kan. Nah, terus Bang? Nah, jadi gila 3 hari dari sana. Pertama belajar tengok apa namanya teori. Jadi situ ku tengok juga memang waktu kami belajar itu perhatikan ini Yamaha ini. Iya. Nah, enak kali suasananya ya, kan gitu. Istilahnya ada apa kita, apa namanya aura kita untuk ke sana gitu Iya, ya. iya. Ih, enak kali lah bengkel resmi. Kapan lah aku punya bengkel kayak gini? Iya. Nah, jadi yang kala itu. Jadi siap kami belajar, break lah nih. Ya kan makan siang. Nah, siap makan siang, kami ke bengkelnya itu. Nengok-nengok abang di situ. Iya, nengok. Mak, enak kali lah. Tengok tempatnya bersih, rapi, Iya. stok susun. Iya. Istilahnya ya namanya juga pabrikan ya, Pabrikan, betul. Tapi ya apa salahnya kan gitu. Iya, betul. Jadi dalam hati, ya Allah mudah-mudahan bisa lah bengkelku kayak gini nanti. Iya. Tapi dalam arti ada juga gini, mana mungkin terlawan. Iya. Sementara ku orang kampung, Betul. dari jauh dari sana. Iya. Sementara ku orang tak punya apa-apa kan gitu Iya, kira-kira. iya. Yalah. 2 hari, 3 hari, perhatikan juga lah bengkel itu. Nah, siap itu begitu 4 harinya datanglah si Awe. Bukalah bengkel. Mana Gin? Trainingnya semalam. Lumayan lah we. Kan aku bilang sama kau, kau ya bandal. Tanya ya kan? Gitu lah kata Bang Awe. Iya. Iya. Kau ya bandal katanya. Iya. Jadi, iya Gin, aku Gin sebenarnya katanya. Begitu banyak bengkel yang ku bawa. Iya. Aku kepingin lah satu bengkel yang ku tinggalkan nanti itu bengkel itu maju katanya. Walaupun misalnya dia enggak ahas atau bengkel resmi, tapi setidak-tidaknya aku senang melihatnya jadi maju bengkel itu katanya. Karena aku tengok kawan-kawan yang ku bawa bengkel-bengkelnya ini gitu-gitu aja Gin katanya. Nggak ada perkembangan. Nggak ada perkembangan katanya. Jadi ya mudah-mudahan kau nanti kayak gitulah katanya. Insya Allah lah we. Iya. Makasih lah. Istilahnya ya tanpa kalian ini ya aku juga nggak ada apa-apanya. Betul. Artinya melalui perantaraan kalian lah. Aku Betul, bilang betul. gitu. Ya udah belajar kau bagus-bagus. Ya kau jangan neko-neko katanya. Kata Bang Awe. Iya kata Awe. Karena Awe itu memang kayak mana ya? Sampai dibilang orang gini. Kau gila, kau ngapain lah kau kawan orang gila? Kata orang. Orang-orang Bilang sama Bang Ginda. Iya. Ya biarkan aja lah. Yang gila kan kau, bukan dia. Kalau aku senang berkawan dengan dia, apa salahnya aku bilang. Iya. Jadi diajarinya lah. Diajarinya begini. Dia kalau istilahnya apa ya? Untuk membuka jalan itu. Iya. Dia memang apa ya? Memang pandai dia gitu. Ngomong. Apa cerdas dia? Iya, cerdas dia. Gitulah. Akhirnya 2009 Iya. dibangunlah rumah ini. Begitu 2009 bangun rumah ini, 2011 aku ajukanlah ke Yamaha. Ku jumpailah, ku tanyalah kayak mana jalur-jalurnya. Gimana caranya? Macam caranya. Akhirnya aku jumpalah sama Pak Jenal. Pak Jenal Arahap. Pas pulang ke tempat Arahap kan. Aku jumpailah. Jadi ku jumpai terus aku manggil dia Uda sampai sekarang. Aku mau buka bengkel resmi. Jadi kenapa rupanya?
Aku dari dulu favorit kali sama Yamaha. Aku dikenal orang dari Yamaha. Yamaha, betul. Nah, sampai sekarang. Ya. Jadi aku nggak mau bengkelku bengkel yang lain selain bengkel resmi Yamaha. Yamaha. Macam mana rekomendasi dari orang Yamaha supaya aku bisa bengkelku jadi bengkel resmi? Aku bilang kayak gitu. Oh, ya udah nggak apa-apa katanya. Jadi dibilangnya peraturannya seperti ini, bla 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 bla. Kalau kau sanggupin itu bisa katanya. Ya udah nggak apa-apa dah. Oke. Akhirnya dibangun rumah ini. Setelah dibangun rumah ini, akhirnya dia datang, dimintanya macam mana permintaan Yamaha. Akhirnya terwujud. Akhirnya 2012 akhir resmilah bengkel ini bengkel resmi Yamaha. Bengkel resmi Yamaha. Ya. Tapi tetap pakai nama Ginda. Iya, tetap kita ngambil brandnya aja. Ngambil brandnya. Ya, ngambil brandnya. Jadi kan gini. Kalau ku pertahankan pun di bengkel balap. Ya. Sementara profesi kita adalah bengkel. Betul. Mekanik. Ya. Jadi kalau kita tinggalkan bengkel, kita tidak ada pekerjaan yang lain. Betul. Sementara teknologi semakin hari semakin bertambah terus. Semakin canggih. Ya. Kita hanya pandainya di karburator. Ya. Mulai dulu belajar dari platina sampai CDI, ya kan? Sampai sekarang lah ya. Boleh dibilang waktu itu 2012. Nah, itu masih platina karbu. Sama CDI. Jadi aku berpikir gini, kalau aku pertahankan bengkel ini seperti ini, bagaimana nanti aku ke depannya? Kan gitu. Bagaimana aku nanti ke depannya? Sementara perkembangan terus. Makin maju dia. Makin maju. Keluar tiba-tiba injeksi. Betul. Sementara kalau kita untuk menuju ke sana, kalau tidak ada brand yang kita pegang, macam mana kita mendalaminya? Bisa, cuman prosesnya lama. Akhirnya disitulah semua semangat itu, terus motivasi supaya jadi bengkel resmi Yamaha. Jadi alhamdulillah dulunya yang nggak ngerti injeksi, alhamdulillah udah ngerti. Nggak ngerti laptop, udah ngerti. Karena kenapa? Yamaha pasti menyiapkan. Iya, memang harus pakai kita. Seperti ini semua ini ya fasilitas dari Yamaha. Dikasih mereka ya kan gitu. Jadi kita ditreningkan orang itu. Terus setiap ada produk-produk yang baru ditreningkan orang itu. Kemudian Bang, pasti kan ada Bang. Setelah Abang dari awal dari bengkel balap, pindah ke bengkel resmi, pasti kan ada pengalaman nih. Entah itu dari customer datang mau servis kereta atau gimana tuh, ada cerita lucu nggak tuh Bang? Kalau cerita lucunya sih ada juga. Ada ya? Ada, banyak. Banyak ya? Gitu, banyak. Salah satunya Bang? Salah satunya? Ya kok udah bengkel resmi kau katanya. Terus iya, karena kan dulunya kau kan balap-balap katanya. Iya, balap-balap. Sekarang kan modelnya lain. Iya, asal jangan semua kau ratakan aja. Nanti yang nggak pulang membuat. Enggak lah. Yang ibu-ibu itu Bang? Yang ibu-ibu itulah. Ada ibu-ibu kan, anaknya. Mak, servis tempat Bang Ginda aja. Yang mana? Yang Ginda itu. Ketepatan orang sini. Iya. Ya mana bisa dia injeksi. Oh, Bu, dia sekarang bengkel resmi Yamaha, udah nggak balap-balap lagi. Betul kau katanya. Ya betul lah Bu. Akhirnya dibawa lah kemari. Jadi di servis lah kan. Di servis, kalau di servis ini yang kenal aku buat, jangan aku samakan sama anak lajang kan. Ya Bu, gampang Bu. Bilang gitulah. Iya, betul. Jadi tapi kan semua itu kan Bang tidak terlepas dari memang basic Abang dulu balap liar istilahnya kan gitu. Maksudnya ya kayak yang Abang bilang tadi, kayak Bang Awe. Bang Awe itu mungkin kalau kunilai salah satu pendongkrak Bang Ginda. Ya kan? Penyemangat Bang Ginda. Jasanya Bang Awe pasti ada. Istilahnya kalau mungkin melalui dialah pula perantaraannya sehingga ya boleh dibilang bisa seperti sekarang ini. Betul. Mungkin dulu kalau nggak ada dia,
ya nggak tahu lah kita kan gitu. Betul, Bang. Karena dia di samping, udah aku bilang tadi, dia di samping joki. Ya. Dia di samping joki, dia memberikan semangat. Ya. Karena di antara joki-joki semua, ya itu udah apa namanya ya, udah kuanggap sebagai kawan-kawan itu saudara, dekat. Nah, karena kayak macam joki-joki dari dulu sampai mulai dari siapa lagi? Oke. Kiki. Baru Epo Bata. Nah, sekarang dia jadi dosen lah dia. Oh, dosennya sekarang? Oh, dosen dia. Epo Bata? Iya, udah di Poltek. USU? Nah, sekarang iya di USU. Ya mudah-mudahan ntar lagi dia lagi nyusun doktornya. Bang, Nah, ya. terakhir abang main balap liar itu kapan, Bang? Terakhir balap liar itu tahun 2015. Ya. 2015. Ya. Jadi itulah yang terakhir kolong aku buat. Ya. Aku buat. Jadi sebelumnya itu pun adanya bukan kolong aja sih. Kita Ya. kan boleh dibilang kan bukan spesialis kolong aja Ya. ataupun king standar. Ya. Kita juga buat ninja. Oh, main ninja juga? Iya, main ninja juga. Nah, ninja dulu sempat kita buat. Ya. Awalnya dulu ninja itu ngesek-ngeseknya dulu Kiki sama Oke. Kiki sama Oke. Nah, habis Kiki sudah tidak ada, Ya. masuklah ke si Oke. Oke. Si Oke tidak ada kawan sparring partnernya, Ya. kami panggillah Epo Bata. Epo Bata. Iya. Sampai 2013 main ninja terus. Baru iyalah 2013 terakhir main ninja, main sama terakhir kali yang main ninja itu kok nggak salah sama punya ART. Mendiang Bang Mardi. Iya. Yang KH. Yang KH. IJ punya. Ya, itu ada berapa kali kami pertemuan. Pertama aku kalah, ada berapa kali aku kalah, baru kami balas. Ya. Balas, akhirnya dapat. Ya. Jadi kalau nggak salah itu cuman 3 kali lah kami pertemuan terakhir. Yang terakhir mainnya itu Sinopri jatuh. Jatuh main sama Pecang. Oh, Pecang. Iya, main di tandem. Main tandem yang bawa KH itu. Iya, KH itu. Nah, itulah terakhir. Habis itu nggak main-main lagi. Jadi ya 2015 nggak ada lagi ninja, tinggal Ya. King lah. Tinggal King. King itu aku buatlah. Alhamdulillah waktu itu si jokinya bukan Sinopri lagi. Ya. Nah, itu yang ninja itu dulu, Sinopri yang bawa. Kalau King Kolong terakhir itu almarhum si Doyo. Itulah terakhir. Itulah terakhir. Udah nggak main lagi tuh. Akhirnya vakum. Aku pun fokus bengkel. Ya, karena udah bengkel resmi. Ya, terus aku fokus. Unit-unit sebagian ada yang udah dijual. Jadi sekarang datang lagi kawan yang lama, yang pemain-pemain lama. Yang pemain lama lah. Buat lagi lah, buat. Nah, inilah dia nih. Oh, ini dia ya. Ya. Ini ownernya pun ada nih. Udah ada ownernya nanti ada ownernya. Owner sama Epo Bata pun udah ada nih. Nanti aku tanya-tanya sedikit lah. Iya, boleh. Bang, jadi Bang, ini terakhir nih Bang. Iya, boleh. Karena Bang udah di bengkel resmi kan, Ya. tapi tetap main ya Bang ya? Main. Untuk di liaran tetap main. Main. Oke. Bang, kasihlah Bang saran lah Bang untuk brothernya Kamsi nih Bang, kawan-kawan di luar Bang. Dia di mekanik nih Bang. Sarannya untuk yang boleh dibilang yang muda-muda lah ya. Ya, yang muda-muda, Bang. Istilahnya lagi mau-maunya lah. Ya. Belajarlah bagus-bagus. Ya. Kalaupun kita istilahnya tidak bisa mengerti, Ya. kita bertanya Ya. ke yang senioran. Betul. Kalaupun kita tidak punya senioran, Ya. sekarang kan udah enak. Kita buka YouTube. Instagram, Ya. kita ya argumentasi aja sama mereka. Mungkin ya saya pun sampai sekarang masih bertanya juga. Nah, jadi kalau kita hanya mengandalkan lah, itu kayak sekarang ini. Ya, tak betul tak nggak tahu lah ya. Ya. Orang kata-katanya ngirim unit sampai ke Jawa. Nah, itu abang setuju nggak tuh? Aku bilang itu sebenarnya nggak setuju. Yang setujunya cuma gini, ambil ilmunya. Ya. Udah tahu kita, ya kita belajar. Kalau tahu juga nanti akhirnya unitnya lemah, kirim lagi, kapan kita pandainya? Kapan kita pandainya? Bukan buatan kita ya? Bukan buatan kita. Seperti apa namanya?
yang kawan-kawan bilang 5 kali, 6 kali habis kirim. Macam mana nggak kirim? Orang kita nggak tahu backgroundnya macam mana, dasarnya kita nggak tahu. Koreanya cemana? Iya. Tapi kalau kita yang riset, Ya. kita sendiri yang buat, ya kuat, belajar. Karena kegagalan itu adalah guru yang terbaik untuk maju. Iya kan? Betul, Itu. Jangan taunya menang aja. Betul, Bang, betul, Bang. Menang aja, kalah nggak mau. Betul bang, betul bang. Iya, iya kan? Mentang-mentang ownernya banyak uangnya, kirim. Kalau kita dapat seperti itu, yang nggak masalah sih. Udah kirim, belah mesinnya, ambil ilmunya. Ambil ilmunya. Nah, aku pun dulu kayak gitunya. Macam contoh, Ya. Korean Bang apa tadi? Bang Ngajin kayak gini. Bang Kacut, Bang Kacut, Bang Amar, Bang Amar. Apinya Bang Amar kayak gini, saringan knalpotnya kayak gini. ambil ilmunya. Ambil ilmunya. Memang itu prosesnya lama. lama. Cuman kan kita tahu Kelemahan dan kelebihannya. apabila trouble unit itu kita tahu. Mengatasi apanya? Iya. Mengantisipasinya. Mengantisipasinya. Jadi kalau misalnya kita pesan barang, pesan. Kalau kayak kami dulu apa mau dipesan? Nggak ada. Nggak ada. Handphone jadul. Handphone kok jadul kalau ada handphone pun payah. Iya, Kalau iya, sekarang kan tinggal klik. Nih, ada dapat. Mas kirim mas, ini berapa mas? Sekian kirim. Mas jangan dikirim ke sana, kita nggak pandai. Betul. Iya kan? Iya, Bang, iya, Bang. Baru yang kedua, Ya. mekanik yang sekarang ini lagi ngetok-ngetok lah kita bilang. Ya. Jangan pernah katakan dirimu itu orang hebat. Jangan katakan dirimu itu orang pintar. Tapi buatlah dirimu seperti padi. Makin tua makin tunduk. Kalau orang bertanya, kasih. Jangan pelit ilmu. Karena ilmu itu nggak dibawa mati. Enggak, ilmu itu nggak dibawa mati. Betul, Bang. Ya buktinya tadi itu kita bilang. Ya. Bang Amar aja aku baik dengan Bang Amar. Ya. Dia ngasih ilmu ke aku. Nah, jadi udah kasih. Ya kalau orang bertanya kasih. Jangan suka-sukan. Karena intinya gini. Kalau pepatah bilang, Ya. semakin banyak ilmu yang kita kasih, Ya. semakin banyaklah ilmu itu yang akan datang kita dapatkan. Tapi semakin pelit kita ilmu, semakin pelitlah ilmu kita dapat. Ya kan? Betul, Bang. Karena banyak juga kawan-kawan pelit ilmu. Medan ini, bukan macam Jawa. Jawa orang itu kompromi mesin, mekanik main, ya kan? Joki tempur. Kalau di Medan, kalau kencang awak di sini, awaklah paling hebat. Awaklah paling apa? Ya. Itu nggak sesuai lantam itu udah kukalahkan itu. Iki gitu bahasanya. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh, Bang. Ya biasa aja. Jumpa tegur. Karena kayak mana ya, namanya bengkel ya. Ya. Apapun yang dirasakan dia, Ya. udah pernah kita rasakan. Betul. Contoh, kita sebagai mekanik, Ya. udah hampir 95% mekanik merasakan bensin, oli masuk ke dalam perut. Betul. Ngapainlah kita jelek-jelekkan dia? Betul. Kalau bisa angkat dia, Ya. angkat dia, jangan apakan dia, Dijatuhkan, bantu. ya. Iya, ini tidak. Nanti dilawannya aku. Kok dilawan ini nggak masalah. Buktinya aku ngelawan Bang Amar ngajari aku kok. Iya kan? Dia di track itu memang kita fight. Iya. Tapi di luar tetap berkawan. Kawan, silaturahmi kita. Silaturahim. Iya kan? Betul, Bang. Karena istilahnya ya intinya ilmu ini bukan dibawa mati. Betul, Bang. Ilmu itu tinggal di dunia ini. Betul, Bang. Ya kalau buktinya tengok anak-anak ini, anak-anak PKL. Ya. Ya gua jari mereka, gua jari orang itu. Ya alhamdulillah ada yang udah kerja, ada yang udah buka sendiri. Ada yang buka sendiri. Iya. Nah itu. Oke. Intinya jangan pernah pelit ilmu. Jangan pelit ilmu. Jangan sombong, jangan takabur. Oke, siap. Itu aja. Siap, Bang. Siap, Bang. Ya. Bang, jadi awak terima kasih nih, Bang. Iya. Udah diterima di bengkel Abang. Iya, iya. Mudah-mudahan Abang sehat-sehat terus. Ya, alhamdulillah. Tetap berkarir lah. Iya, ya kan? iya. Tetap jaya lah Iya, di iya. darat, laut maupun udara. Iya. Bang, terima kasih ya, Bang. Iya. Oke, Brother Akamsi, cukup sekian obrolan kami sama Bang Ginda, salah satu mekanik legend di Kota Medan yang masih aktif. Ya, yang baik-baik diambil ya Bang Ya, ya. ya, betul, Yang betul. buruk-buruk jangan terima. Anggaplah ini sebuah pelajaran. Iya. Ah. Untuk memotivasi. Motivasi Ke depan. untuk kawan-kawan ke depan gitu. Artinya
Kenapa orang bisa, kita nggak bisa? Betul, ya Bang. kan? Oke, siap. Jangan karena ini, karena itu, jangan. Ya. Karena kalau kita berpikir itu nggak akan maju, ya Betul, kan? betul Bang. Jadi kami dari Akamsi kalau ada salah-salah ucap, salah omong yang menyinggung perasaan kawan-kawan, Ya. kami mohon dimaafkan. Tetap jaga sportivitas. Ya. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.